Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dengan NIM mahasiswa 244-202-7010. Dosen pembimbing saya Dr. Tristiana Rinjani SHMM. Di mana saya berkuliah di Universitas di Kubang, Semarang, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat tesis digunakan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar S2 Program Studi Manajemen pada program Magister di Universitas di Kubang, Semarang. Konsentrasi sumber daya manusia, di mana judul tesis saya adalah pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di mediasi kepuasan kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2025. Latar belakang di Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah, bidang kesehatan berdasarkan otonomi daerah. Kinerja pegawai di lingkungan birokrasi merupakan salah satu isu yang aktual saat ini. Kinerja birokrasi dipandang belum optimal dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Capaian kinerja di bidang kesehatan Kabupaten Demak untuk aspek pelayanan umum masih belum mencapai target dalam mencapai target angka kematian bayi, AKB, dan angka kematian ibu, AKI, di mana target untuk AKB 4,9 dan realisasi 3,42, sedangkan untuk angka kematian ibu 98 targetnya, realisasinya 63,88. Dari penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian ini yang menyebutkan antara lain bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Nah, ini merupakan penelitian dari Brihandini dan Saudi 2002 dan selanjutnya. Ini ada juga dari Wijaya menyebutkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan juga ada penelitian lain yang meneliti tentang pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja, antara lain dari Afriani dan kawan-kawan 2021 dan Dewi dan lain-lain. Ini juga pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan dari Bastian dan Andanata 2023 menyebutkan bahwa pengembangan karir berpengaruh negatif terhadap kinerja. Sedangkan penelitian Wanada dan Santoso 2024 dan lain-lain juga ini menyebutkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sedangkan penelitian dari Fausik dan Januar 2001 menyebutkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu kompensasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Di mana rumusan masalah yang kami ambil. Pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja, bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, bagaimana kepuasan kerja memanage pengaruh kompensasi terhadap kinerja, bagaimana kepuasan kerja memanage pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja. Tujuan penelitian, yang pertama menganalkan analisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, yang kedua menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, yang ketiga menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja, yang keempat menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja, yang kelima menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, yang keenam menganalisis pengaruh kepuasan kerja memanage pengaruh kompensasi terhadap kinerja, yang ketujuh menganalisis pengaruh kepuasan kerja memanage pengembangan karir terhadap kinerja. Selanjutnya, manfaat penelitian ada manfaat teoritis, manfaat manajerial, dan manfaat organisasional. Ini kompensasi menurut Widodo tahun 2018 merupakan bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar produktif kerja semakin meningkat. Sedangkan kepuasan kerja, ini Robin 2013, kepuasan kerja adalah sumber perasaan positif terhadap pekerjaan seorang yang dihasilkan dan evaluasi karakteristik pekerjaannya. Kepuasan kerjaan ini mencerminkan sejauh mana seorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Pengembangan karir dari Gary 2022, pengembangan karir proses yang berkelanjutan di mana individu mengevaluasi kemampuan, minat, dan tujuan mereka serta merancang langkah-langkah untuk mencapai kemajuan dalam karir mereka. Kinerja, ini juga dari Robin 2013, kinerja merupakan tingkat pencapaian seorang dalam menyelesaikan tugas yang ditanggung jawabnya.
kinerja ini sering diukur berdasar hasil yang sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditentukan organisasi. Nah, ini penelitian terdahulu. Nah, ini ada kompensasi terhadap kepuasan kerja, pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, kompensasi terhadap kinerja, pengembangan karir terhadap kinerja, kepuasan kerja terhadap kinerja. Beberapa penelitian terdahulu. Nah, ini kerangka modelnya yaitu X1, X2, dan Y1, Y2, di mana dari kerangka model ini kita mendapatkan hipotesis. Yang pertama, kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, kepuasan kerja meminimalisasi pengembangan kompensasi terhadap kinerja, kepuasan kerja meminimalisasi pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja. Nah, ini metodologi penelitian yang kami gunakan. Kami menggunakan exploratory research karena bertujuan untuk mengetahui antar hipotesis melalui uji hipotesis. Populasi dan sampling populasi semua karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun sebanyak 51 orang, sampel pegawai yang bekerja lebih dari 2 tahun di Dinas Kesehatan Demak yaitu 51 orang, teknik pengambilan yaitu total sampling. Jenis data yaitu data kuantitatif dalam bentuk angka. Sumber data primer, data ini diperoleh langsung dari responden sebagai hasil menjawab kuesioner tentang kompensasi pengembangan karir, kepuasan kerja dan kinerja. Data sekunder, data dokumentasi berupa laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Instrumennya kuesioner. Di mana uji instrumen menggunakan validasi analisa faktor Kaiser-Meyer-Holguin yaitu KMO dengan reliabilitas jika korban alfa atau lebih dari 0,7 maka sebuah konstruksi suatu variabel dikatakan baik. Setelah analisa datanya menggunakan regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji signifikan, uji ilmuwan, uji F, uji hipotesis, uji T, dan pengujian variabel mediasi dengan uji Sobel. Nah, instrumennya. Selanjutnya, hasil penelitian uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sehingga kami melakukan uji dengan KMO, yaitu di mana jika Kaiser measure of sampling adequacy KMO lebih dari 0,5, kecukupan sampling cukup. Untuk faktor yang berkali dengan nilai lebih dari 0,4, maka instrumen dinyatakan valid. Nah, sehingga hasil dari KMO kami untuk kompensasi adalah 0,73 atau lebih dari 0,5, sehingga nilai kecukupannya sampel terpenuhi. Pengembangan karir 0,73 atau lebih dari 0,5, nilai kecukupan sampel terpenuhi. Kepuasan kerja KMO 0,817 atau lebih dari 0,5, nilai kecukupan sampelnya terpenuhi. Kinerja 0,829 atau lebih dari 0,5, nilai kecukupan sampel juga terpenuhi. Nah, berdasarkan tadi hasil di atas yaitu KMO dan Bartlett test keempat variabel dipersyaratkan yaitu 0,5 sehingga memenuhi nilai kecukupan sampel dan minus faktor dapat dilanjutkan. Tapi berdasarkan untuk loading faktor, semua indikator dari variabel yang diteliti mempunyai nilai loading faktor lebih dari 0,4 sehingga valid. Kecuali dari X1 11, X2 21, Y1 15 dan Y2 titik 8 dikeluarkan karena loading faktornya kurang dari 0,4. Nah, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai alfa korbat suatu alat ukur dinyatakan handal atau reliable apabila hasil alfa korbatnya lebih dari atau sama dengan 0,7. Sedangkan nilai dari variabel kompensasi yaitu 0,795 yaitu lebih dari 0,7. Pengembangan karir 0,931 atau 32 atau lebih dari 0,7. Kepuasan kerja 918 atau lebih dari 0,7. Kinerja 0,90 atau lebih dari 0,7. Dari hasil pengujian reliabilitas keempat variabel penelitian dikatakan handal karena nilai korbat alfanya lebih dari 0,7. Nah, ini analisa linear bergandanya. Kami menggunakan uji model dan uji hipotesa. Ini untuk hipotesanya ini diterima, yaitu signifikannya 0,04. Untuk hipotesa kedua juga diterima 0,00. Nah, ini sampai kelima juga di hipotesa kelima juga diterima. Nah, ini berdasarkan persamaan dapat dijelaskan bahwa hubungan kompensasi terhadap kepuasan kerja berdasarkan di atas yaitu
dengan nilai koefisien beta positif 0,340 dengan nilai signifikan 0,004 atau kurang dari 0,05, berarti kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan untuk pengembangan karya dan kepuasan kerja, ini koefisien betanya positif atau 0,501 dengan nilai signifikannya 0,000 kurang dari 0,5, berarti pengembangan karya berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan untuk koefisien betanya positif sebesar 0,24 dengan signifikan 0,000 lebih dari 0,05 berdasarkan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Untuk hubungan pengembangan karir terhadap kinerja, di mana nilai koefisien betanya 0,529 dengan signifikannya dengan signifikasinya 0,000 atau kurang dari 0,05, berarti pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hubungan kepuasan kerja terhadap kinerja, di mana koefisiennya beta positif 0,009 dengan signifikansi 0,003 kurang dari 0,5, berarti kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dengan hasil yaitu koefisien determinasi kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai Ajus R square-nya sebesar 0,87. Hal ini berarti variabel kompensasi pengembangan karir mempunyai menjelaskan kepuasan kerja 87,9%, sedangkan sisanya 12,1% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. Koefisien determinasi kompensasi pengembangan karir dan kepuasan kerja terdapat kinerja diperoleh Ajus R square-nya sebesar 0,945 berdasarkan variabel kompensasi pengembangan karir dan kepuasan kerja mampu menjelaskan kinerja sebesar 94,9%, sedangkan sisanya 5, dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. Uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat dan dapat dilihat dari nilai signifikan uji F-nya. Jika uji signifikasinya kurang dari 0,05 maka akan berpengaruh secara bersama-sama. Nah, ini hasil ujinya, yaitu uji F kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja diperoleh uji F sebesar 78,791 dengan signifikasi 0,000 atau kurang dari 0,5, berarti kompensasi dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh kepuasan kerja. Uji F kompensasi pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja dinilai uji F yaitu 285 atau 1988 dengan nilai signifikasi 0,00 atau kurang dari 0,05, berarti kompensasi pengembangan karir dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Uji T, uji hipotesis, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, di mana kompensasi terhadap kepuasan kerja dimulai nilai signifikasi 0,004 atau kurang dari 0,505, berarti kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. Hasil uji T, variabel pengembangan karir terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05, berarti pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis kedua juga diterima. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja, ini nilainya 0,00 atau kurang dari 0,05, berarti kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja, nilai signifikasinya 0,000 atau kurang dari 0,05, berarti pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian hipotesis keempat juga diterima. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja diperoleh nilai signifikasi 0,003 atau kurang dari 0,05, berarti kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian hipotesis 5 juga diterima. Nah, ini uji mediasinya. Uji mediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Diketahui bahwa satu pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dengan nilai alfanya 0,340 dan SE alfa 0,112, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja beta 0,229 dan SE beta 0,72. Berdasarkan hasil penghitungan kalkulator software diperoleh hasil
yaitu 0,03 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa kepuasan kerja secara signifikan memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan kerja tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya, uji pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Diketahui pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja yaitu 0,051 dan SEA 0,119. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja beta 0,220 dan S beta 0,75. Nah, ini diperoleh hasil berdasarkan perhitungan antar Sobel yaitu signifikasinya yaitu 0,09 atau kurang dari 0,5 sehingga kepuasan kerja secara signifikan memanage pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Artinya jika kompensasi yang diberikan kepada pegawai meningkat, maka tingkat kepuasan kerja pegawai juga meningkat. Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Artinya semakin baik upaya organisasi dalam memberikan kesempatan dalam pengembangan karir, maka tingkat kepuasan pegawai juga meningkat. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, artinya jika sistem kompensasi yang diberikan kepada pegawai meningkat atau sesuai dengan harapan pegawai, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Pengaruh pengembangan karir terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, artinya jika organisasi memberikan kesempatan yang baik, maka pegawai dalam mengembangkan karirnya, maka semakin tinggi pula kemampuan pegawai sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, artinya jika semakin tinggi kepuasan yang dirasakan pegawai, maka semakin besar pula dorongan internal dan diberikan kinerja yang optimal sehingga kinerja pegawai menjadi semakin baik. Variabel kepuasan kerja mampu memanage pengaruh kompensasi terhadap kinerja, artinya kompensasi yang diberikan baik tidak secara langsung meningkatkan kinerja, tetapi lebih dahulu meningkatkan kepuasan kerja yang kemudian mendorong peningkatan kinerja pegawai. Variabel kepuasan kerja mampu memanage pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja, dan pengembangan karir yang diberikan kepada pegawai tidak langsung meningkatkan kinerja tetapi terlebih dahulu meningkatkan kepuasan kerja yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Nah, demikian tadi presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya agar kita lebih baik. Mungkin demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.